seksual, dan ternyata telah didiagnosis sejak 2 tahun yang lalu. Jumlah perkiraan dari WHO tahun 2016, orang dengan HIV/AIDS atau ODA itu ada sekitar 36,7 juta secara global. Paling banyak berada di Afrika mencapai 25,6 juta, dan di wilayah Asia Tenggara termasuk salah satunya adalah Indonesia, ini sudah mencapai 3,5 juta. Secara lengkap sebaran orang dengan HIV/AIDS berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di sini pengidap HIV pada wanita ternyata lebih banyak dibandingkan pada pria, dan pada anak-anak juga cukup banyak, 2,1 juta. Kemudian pada tahun 2016 jumlah ODA baru ada sekitar 1,8 juta, jadi ada pertambahan 1,8 juta pada tahun 2016, dan angka kematian pada tahun yang sama sekitar 1 juta orang. Ini adalah peta epidemi HIV di Indonesia, di mana diperkirakan tahun 2012 ada sekitar 591.823 orang. Sebagian besar tersebar di wilayah-wilayah yang diwarnai dengan merah tua, yaitu di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Ini merupakan perkiraan jumlah HIV/AIDS di Indonesia yang dikeluarkan oleh PBB, bahwa di Indonesia ada sekitar 690.000 orang, dan dari 690.000 orang tersebut hanya 30% saja yang terdeteksi, sehingga kemudian penyakit ini memiliki fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan, yang lainnya tidak terdeteksi. Dan dari 30% ini hanya 8% saja yang mendapatkan obat antiretroviral, sehingga semakin sedikit saja orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan penanganan secara ideal. Gambaran fenomena gunung es ini menunjukkan bahwa sangat banyak orang yang mengidap HIV tapi tidak terdeteksi. Oleh karena itulah, maka setiap orang harus meningkatkan kewaspadaan supaya menghindari perilaku yang beresiko untuk tertular HIV/AIDS. WHO kemudian memberikan gambaran bagaimana menghitung jumlah penderita HIV/AIDS yang sebenarnya. Jadi, menurut WHO, jika satu penderita HIV/AIDS ditemukan, maka sebenarnya sudah ada 100 penderita HIV/AIDS. Dengan demikian, kalau ditemukan ada 937 orang terdeteksi HIV/AIDS, tinggal kita kalikan 100 saja, artinya ada 93.700 penderita HIV/AIDS yang belum terdeteksi. Dalam kurun waktu 2017 di daerah Aceh ditemukan 133 warga Aceh mengidap HIV/AIDS. Angka ini setiap tahun meningkat. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2017 ada sekitar 1.300 kasus HIV/AIDS di Aceh. Tapi yang sudah berhasil kita deteksi hanya 630 orang. Selebihnya belum berhasil kita data. Demikian kata Dr. Abdul Fattah yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh. Pengidap HIV/AIDS di Aceh rata-rata berusia produktif, yaitu 20-45 tahun. Hal ini menjadi salah satu bukti dampak dari penyakit ini terhadap kondisi sosial ekonomi para pengidapnya.
Para pengidap yang sudah terdata itu saat ini menjalani konseling dan pengobatan yang difasilitasi oleh Dinkes Aceh. Warga yang terkena HIV/AIDS itu kami harapkan untuk mendatangi klinik konseling dan pemeriksaan sukarela di setiap rumah sakit yang mampu menangani pasien HIV/AIDS. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena memang masih adanya stigma yang kuat bahwa penyakit HIV/AIDS itu identik dengan sesuatu yang memalukan dan harus ditutupi. Karena stigma di masyarakat masih begitu kuat bahwa AIDS itu adalah hukuman bagi perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh penderitanya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Tidak sedikit yang menjadi oda gara-gara ketidaktahuan mereka terhadap perilaku yang beresiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS. Oleh karena itulah memang kemudian dukungan kepada para oda atau beresiko tinggi untuk mengidap HIV/AIDS segera mendatangi klinik konseling dan pemeriksaan yang ada di setiap rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinkes daerah masing-masing. Nah, ini bukti bahwa kemudian dukungan kepada para oda itu untuk tidak perlu merasa malu, merasa minder, serta takut dikucilkan di masyarakat. Tugas kita juga adalah menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. Karena jika mereka merasa didiskriminasi, maka semakin sulit lagi untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, karena akan sangat susah juga untuk para petugas kesehatan meyakinkan kepada para oda supaya mereka mau dan berani untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan yang ditunjuk. Oke, kemudian kita ke Jawa Tengah. Tercatat ada 20.000 orang pelajar terjangkit penyakit HIV/AIDS. Ini sungguh memprihatinkan bahwa kemudian penyakit ini sudah menyasar para pelajar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yaitu Brigjen Tri Agus Heruprasetyo, yang dikutip dari Koran Merdeka tanggal 7 Desember tahun 2017, menyatakan bahwa berdasarkan data yang kami himpun dari KPA, selama ini ada 20.000 pelajar baik SMP maupun SMA yang terpapar HIV/AIDS. Maka dari itu, untuk 2018 nanti kita akan menggalakkan pemeriksaan kesehatan di semua sekolah, sehingga ini menjadi warning bagi kita bahwa anak-anak adik-adik kita, anak-anak SMP, SMA ini jika tidak ditangani dengan benar, maka mereka akan menjadi korban dari penyebaran HIV/AIDS itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat bagaimana pergaulan anak-anak sekarang seperti apa, bagaimana kemudian mereka berada pada resiko tinggi untuk tertular penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Nah, ini beberapa penyebab dari penyebaran HIV/AIDS pada 20.000 orang pelajar menurut Kepala BNP Jawa Tengah, bahwa ada bebas gitu ya. Jadi keberat-beratan ini adalah gaya hidup bebas. Kemudian pergaulan yang bebas, yang tidak mengindahkan norma agama, norma sosial, norma secara umum universal gitu ya, menerobos norma budaya ketimuran, dan yang tidak kalah penggunaan narkoba suntik. Karena berarti memang kemudian nafsa itu dekat-dekat juga dengan penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itulah
pada mata kuliah ini kemudian digabung, yaitu penanganan HIV/AIDS dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Oke ya. Nah, kalau kemudian kita lihat bagaimana gambaran penularan HIV/AIDS berdasarkan penyebab penularannya, yang pertama terjadi pada orang dengan heteroseksual, ada 85,57 orang, 7%. Kemudian penularan melalui jarum suntik ada 5,7%, perinatal 5,23%, homoseksual 4,69%, dan transfusi darah 0,13%. Penggunaan jarum suntik untuk mengkonsumsi nafsa semakin marak digunakan di kalangan pelajar sekolah, jumlahnya meningkat setiap tahunnya, dan ini berkontribusi juga terhadap proses penularan HIV. 4 tahun terakhir 2013 sampai 2017 ada 1.490 orang Indonesia meninggal akibat HIV/AIDS. 10.497 orang mengidap AIDS, sementara sisanya mengidap HIV. Apa bedanya AIDS dan HIV? Secara rinci akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas, AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kalau estimasi dari KPA pusat pada tahun 2012 lalu ada sekitar 47.514 orang pengidap HIV/AIDS di Jawa Tengah. Sekarang baru 18.913 orang yang ditemukan. Berarti baru ditemukan sekitar 37,1%. Nah, jadi masih sangat banyak orang yang sebenarnya mengidap HIV/AIDS tapi belum terdeteksi. Dari informasi yang sama, ini dari asisten pengelola program KPA Jawa Tengah, Gardia Tiaswardani, menyatakan bahwa HIV paling banyak di wilayah Brebes, kemudian di kota Semarang. Sedangkan AIDS, nah ini nanti bedakan antara HIV dan AIDS. Sedangkan AIDS itu paling banyak ditemukan di wilayah Kebumen dan Sragen. Dari koran Merdeka juga, nih pemberitaan tanggal 6 Desember 2017 memberitakan bahwa seks bebas menjalar, 20.000 pelajar di Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. Ini luar biasa. Nah, di situ menggambarkan atau menyatakan bahwa penggunaan nafsa dengan jarum suntik merupakan pemicu utama penularan HIV/AIDS. Apa yang bisa kita petik dari pernyataan ini, bahwa peningkatan penularan HIV/AIDS ternyata berbanding lurus dengan penggunaan nafsa. Maka kedua permasalahan utama ini memang tidak bisa dipisahkan, harus ditangani secara bersama-sama. Oke, ini pemberitaan dari Kebumen Express. Di situ diberitakan ada 132 kasus HIV/AIDS di Kebumen dan menjadi peringkat pertama di Jawa Tengah. Nah, ini adalah pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Rini Kristiani, yang menyatakan bahwa ada 132 temuan kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2017. Rinciannya HIV mencapai 54 kasus dan AIDS sebanyak 78 kasus. Menurut Dr. ini ada 5 kabupaten dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak di Jawa Tengah. Yang pertama di Kebumen ada 132 orang, Brebes 100 orang, Semarang 95 orang, dan Batang 90 orang. Banyak kasus HIV/AIDS yang terungkap tidak selalu berkonotasi negatif. Nah ini ya, jadi
tidak mesti bahwa terungkapnya sebuah kasus di sebuah tempat itu menunjukkan bahwa kondisi di sana sangat buruk atau berkonotasi negatif, karena masih banyak kasus yang belum terungkap. Artinya bisa jadi penanganan yang bagus justru akan meningkatkan jumlah sebuah kasus yang terdeteksi. Sementara bisa jadi jumlah yang sedikit menunjukkan bahwa penanganan di sana nggak bagus. Karena proses screeningnya tidak baik, sehingga jumlahnya yang terdeteksi sedikit, tapi sebenarnya jumlah yang tidak terdeteksi mungkin jauh lebih besar dibandingkan wilayah yang bisa mendeteksi jumlah penderita HIV/AIDS dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Angka kasus Kebumen tinggi, ini tak lepas dari kerja keras Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen. Nah ini dia, jadi mereka bekerja dengan baik sehingga mereka berhasil mengungkap lebih banyak lagi kasus orang dengan HIV/AIDS, gitu ya. Jadi sekali lagi, terungkapnya banyak kasus tidak berkonotasi negatif terhadap kinerja dari para perangkat yang ada di sana, seperti itu. Ini adalah di wilayah Brebes yang merupakan tetangga dari Kabupaten Banyumas, di mana diberitakan setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Tahun 2017 terdapat penderita HIV/AIDS baru sebanyak 149 orang, sementara tahun 2016 ditemukan ada 132 orang. Ini ada keterangan dari Kasih Pencegahan Pengendalian Penyakit Penular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Ismawan Nurlaksono. Ini adalah komposisi penderita HIV/AIDS di Brebes. Ada gay atau LSL, laki suka laki 30%, ibu rumah tangga 20%, dan lain-lain ada 50%. Golongan LSL paling rentan, kecenderungannya sudah mulai dan menjalar di kalangan remaja. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa penyimpangan seksual sangat berkontribusi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kaum LSL remaja dan sudah ada yang positif HIV/AIDS. Ini fakta HIV/AIDS sejak 2006 di Brebes. Yang positif ada 611 orang dan 30% sudah mau berobat, sementara yang dilaporkan meninggal ada 125 orang. Nah, kemudian bagaimana dengan di Kabupaten Banyumas? Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyumas mencapai 2.634. Nah, ini diberitakan oleh Republika. Kemudian dari daerah-daerah Banyumas, ini dinyatakan bahwa separuh lebih penderita HIV/AIDS di Banyumas adalah laki-laki. Kemudian ada juga yang menyatakan ada 12 penderita AIDS di Banyumas meninggal. Kemudian hingga Agustus 2016 ditemukan sebanyak 279 kasus HIV/AIDS, 166 kasus merupakan HIV, sementara 113 kasus sudah mencapai AIDS. Ya. Ingat fenomena gunung es. Jadi kalau ada 279 orang ditemukan, maka sebenarnya ada 2.709 orang yang mengidap HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas. Ini jumlah total ada 1.615 kasus HIV, 1.019 kasus AIDS. Jika dari total mencapai 2.634 kasus HIV/AIDS yang merupakan persoalan yang selama ini menjadi gunung es. Ini menurut keterangan dari pengelola program Komisi Pengendalian AIDS Banyumas, Neto Adrianto. Nah, ini juga masih dari Banyumas ya, ada 230 penderita HIV/AIDS.
Jika dilihat dari karakteristik penderita, penyakit ini terjadi di segala lapisan sosial masyarakat dan rentang usia produktif. Usia 15-34 tahun ada 325 kasus, usia 35-45 tahun ada 234 kasus, sementara yang lebih dari 45 tahun hanya 117 kasus. Jadi kalau yang terkena usia produktif ini berbahaya karena akan bisa mengurangi produktivitas sebuah wilayah dan nanti akan berimbas terhadap perekonomian juga. Kemudian karakteristik penderita berdasarkan pekerjaan: wira swasta 220 kasus, ibu rumah tangga 157 kasus, karyawan swasta 123 kasus, PNS ada 12 orang, TNI Polri 9 orang, petani 15 orang, PSK 49 orang. PSK kenapa paling sedikit? Karena memang jumlahnya sedikit dibandingkan secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat persentase, pasti yang PSK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan profesi yang lain. Kalau kita lihat juga ada PNS, ada TNI Polri, ada petani, kok bisa terkena? Apakah mereka merupakan orang-orang nakal? Tidak juga, karena sekarang penyakit AIDS bukan hanya menimpa orang-orang dengan penyimpangan perilaku seksual, tapi juga penularan terjadi karena berbagai hal. Bisa jadi mereka karena korban, karena tidak sengaja, bisa lewat berbagai hal ya, yang kemudian mungkin mereka tidak sadari sendiri. Kemudian penderita HIV/AIDS di Banyumas tercatat 261 orang dan AIDS sebanyak 80 orang. Didominasi remaja dan orang muda pada rentang usia 25-34 tahun. Penemuan kasus HIV adalah sesuatu yang bagus karena dapat segera dilakukan penanganan sedini mungkin. Keterlambatan pertolongan dapat menyebabkan HIV memburuk menjadi AIDS. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa deteksinya penyakit di sebuah daerah tidak selalu berkonotasi negatif bahwa penanganan di sebuah daerah buruk, tapi juga bisa berkonotasi positif atau berarti positif, artinya kinerja dari KPA di sana bagus karena mereka melakukan berbagai upaya untuk mendeteksi sedini mungkin, yang implikasinya akan lebih banyak ditemukan penderita HIV/AIDS. Namun demikian, ketika mereka bisa terdeteksi, maka penanganan dapat dilakukan sedini mungkin, sehingga akan sangat bagus hasilnya dibandingkan kalau penanganan datang terlambat. Demikian kira-kira. Nah, ini masih gambaran penderita HIV/AIDS di Banyumas tahun 2013. Ada di sini jumlah pria lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan tahun 2014 ini meningkat ya menjadi 146 orang pada laki-laki dan 96 orang pada perempuan. Sekali lagi, ini adalah angka yang terdeteksi. Fenomena gunung es memperkirakan jumlah yang sebenarnya tinggal dikalikan 100 saja. Artinya jika pria dideteksi ada 136 orang, maka diperkirakan ada 1360 orang yang mengidap HIV/AIDS. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa penyakit HIV/AIDS ini adalah sesuatu yang nyata dan real, sehingga kita harus berkontribusi di dalamnya dalam upaya untuk menangani, baik upaya terutama terkait dengan upaya pencegahan penyebaran dari HIV/AIDS ini sendiri,
melalui berbagai upaya pendidikan kesehatan masyarakat, menyadarkan terutama adik-adik kita yang masih remaja supaya mereka benar-benar menjauhi perilaku-perilaku yang beresiko tinggi untuk tertular penyakit HIV dan AIDS ini. Misalnya menghindari pergaulan bebas, menghindari penggunaan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.